panjang dan lebar yang saya sampaikan ini, saya tidak ingin membuka ta'lim dalam keadaan kita nggak kenal Allah. Kalau belum kenal juga sampai detik ini, maka inilah awal pembuka pelajaran kita memasuki surah An-Nazi'at, bahwa satu saat kita akan berhadapan dengan situasi itu. Hidup itu pilihan, silahkan memilih yang mungkin bisa kita pilih. Pada akhirnya, Allah, kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Oke? Mau dicatat boleh, hadisnya terdapat di dalam Mu'jam At-Tabrani, ya, Mu'jam Awsat. Jadi ada 3 jenisnya, Mu'jam Al-Kabir, Awsat, dan Mu'jam As-Shaghir. Kitab Mu'jam. Nomor hadisnya 4278. Nanti kalau misalnya tidak sama nomornya, tinggal disesuaikan ke redaksi hadisnya. Nah, nanti beda cetakan biasanya suka ada perbedaan. Kenapa beda? Karena nanti biasanya ada yang sifatnya ringkasan. Kalau ringkasan yang mirip-mirip tuh nggak dimasukkan. Ya, ada yang sifatnya langsung umum, selesai. Bunyi hadisnya demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atani Jibril alaihi salam. Satu kali Jibril datang kepada saya memberikan nasihat. Ingat betul ya. Kalau Jibril yang datang memberikan nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kerasulannya, itu maksudnya untuk diteruskan kepada umatnya. Jadi maksud Nabi itu, ini pesannya untuk kita. Cuma saking kuat pesannya, diperintahkan kepada Nabi untuk merenungkannya lebih dulu. Bahasa bebasnya begini, saya saja tidak keluar dari pesannya Jibril itu. Saya pun harus melakukan itu, apalagi kalian yang bukan Nabi dan Rasul. Baik kan? Apa kata Jibril alaihissalam? Ya, faqala, maka ia berkata, ya Muhammad. Langsung nama tuh. Bukan Rasulullahnya, bukan Nabi Allahnya, tapi Muhammad. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti di situ ada sifat kemanusiaan. Ya, saya ulang ya. Kalau disebutkan namanya langsung Muhammad, ini menunjukkan sifat apa? Kemanusiaan. Jadi bukan hanya sifat fitrah kerasulannya atau kenabiannya, tapi juga ada sifat apa? Kemanusiaannya. Contoh, misalnya gini. Muhammad itu SAW disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Di Quran surah 3 ketiga Ali Imran ayat 144, Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Kita ambil yang Ali Imran misalnya ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afaim mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ketika disebutkan Muhammad disandingkan dengan kematian. Jelas ya? Jadi sifat manusia itu meninggal ya? Wafat tidak? Wafat. Risalah kerasulannya abadi, tapi sifat kemanusiaannya wafat. Jelas ya? Jadi sekalipun beliau seorang rasul yang istimewa, rasul yang sangat agung, kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah mengkultuskan beliau di atas kadar kemanusiaan dan kerasulannya. Ya, tetap yang Tuhan siapa? Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW rasul, nabi kekasih Allah, sangat tinggi derajatnya, tapi tetap seorang manusia yang wafat. Nabi aja wafat, masa kita juga yang bukan nabi nggak wafat? Jelas ya? Nah, ini disebutkan di hadis ini padanannya sifat kemanusiaannya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan berbuat semaumu. Berbuat silahkan, bebas. Silahkan. Tapi ingat kamu akan wafat. Ya mayyit fa innaka mayyit. Ingat kamu akan wafat. Ini adalah konfirmasi dari Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, konfirmasinya tadi kan saya buka di awal, tahu dari mana ini hadis sesungguhnya penekanan untuk kita umatnya. Karena ini penjelas yang Quran surah 39 ayat 30 tadi. Muhammad, silahkan berbuat semaumu, tapi ingat engkau akan wafat dan mempertanggungjawabkan itu menghadap pada Tuhanmu. Nah, bahasa bebasnya Muhammad sampaikan juga pada umatmu, silahkan bebas semaunya. Silahkan. Ya, mau berbuat apapun, tapi ingat kamu tuh wafat. Kamu wafat gitu. Nah, dalam persiapan itu, sebelum wafat, apa yang kamu siapkan? Saat nanti berjumpa dengan Rabb yang telah menciptakanmu itu, persiapannya apa? Ya, maaf ya, saya kadang-kadang tadi sekali lagi, urusan dunia itu begitu tajam gitu. Ini teman-teman mahasiswa ini, kalau mau ketemu dosen kan siap-siap betul tuh. Dosen kasih tahu besok ujian ya. Anda kan siap-siap tuh. Belajar, pinjam fotokopian teman, tuh kan wajahnya tuh, kelihatan. Ya kan? Nah, terus malam-malam cek bolak lagi depan cermin, cek lagi, tanya lagi, konsultasi. Cuman buat ketemu dosen. Antum, saya, Anda, kita nanti ketemu Allah. Persiapannya apa? Ini malaikat yang konfirmasi persiapannya apa? Anda ketemu Allah, saya ketemu Allah. Makanya orang-orang hebat dia menyiapkan.
Ya, dia menyiapkan diri. Oh iya, saya sadar saya akan pulang. Nanti saya siap-siap dulu. Nah, karena itu ada orang-orang yang dia sadar kehidupan dunianya itu sementara, sesaat dia pulang. Ya, sekarang tingkat tertingginya banyak di Palestina kan. Makanya mereka gembira aja gitu. Ya, mereka gembira saja. Kenapa? Karena sadar satu saat juga pulang. Ya kan tinggal nunggu ajal saja. Hanya pembedanya aja seperti apa wafatnya. Apakah dalam keadaan syahid atau bukan, itu saja. Ya, Anda di sini, mereka di sana, sama-sama statusnya terancam dengan kematian. Selesai. Ya kan? Cuman persiapannya aja apa yang harus dilakukan. Nah, karena itulah jangan sampai terjadi seperti orang-orang di masa lalu, sejak Nabi di awal mula ditugasi untuk berdakwah, mereka bukan hanya menantang maut tapi menyepelekan kematian, bahkan juga menyepelekan hadirnya hari kiamat. Sehingga mereka banyak kemudian melakukan pertemuan-pertemuan darat, kopi darat, ngobrol-ngobrol, hanya untuk bercanda tentang hari kiamat yang kelak direspon dengan turunnya surah An-Naba, telah kita selesaikan. Dan tahukah Anda, ternyata ada orang-orang yang berpenyakit dalam dengan turunnya An-Naba yang 40 ayat itu, ternyata bagi sebagian di antara mereka itu belum cukup meyakinkan mereka bahwa mereka akan pulang. Sampai bertanya lagi pada Rasulullah, kalau begitu Muhammad kapan waktunya tiba tuh? Ya, kapan waktunya tiba? Ayyana mursaha. Ya, maka nanti turunlah kemudian respon dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah An-Nazi'at. Surah di urutan ke-79 dalam urutan mushaf Al-Qur'an berisi 46 ayat.